NIM B1184003. Saya Fenari, NIM B11849. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tengah semester Hukum Laut Internasional yang diampu oleh Bapak Akbar Kurnia SHM. Di dalam video ini kami akan membahas tentang landas kontinen. Landasan kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Ketentuan tentang landas kontinen diatur dalam pasal 76 UNCLOS 1982. Dalam ketentuan ini ditentukan pula bahwa landasan kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 hingga 6. Di mana dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa tidak boleh melebihi batas 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara atas wilayah-wilayah lautnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan alur laut kepulauan Indonesia yang akan dijadikan patokan rute pelayaran internasional yang akan melintasi laut wilayah Indonesia. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, UNCLOS 1982, Pasal 53 menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menentukan alur laut untuk lintas kapal dan pesawat udara negara asing yang terus-menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauan lainnya dan teritorial yang berdampingan dengannya. Berkaitan dengan pengaturan wilayah perairan RI telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Sehubungan dengan pembukaan ALKI, kapal-kapal pelayaran internasional baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dulu dan kapal selam dapat melintas tanpa harus muncul di permukaan laut. ALKI yang telah ditetapkan melalui PP nomor 37 tersebut terdiri dari 3 alur yaitu ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Konsep ALKI ini telah disampaikan pemerintah Republik Indonesia tentang International Maritime Organization atau IMO pada tanggal 18 Mei 1998. 3 ALKI tersebut adalah ALKI 1, rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI cabang 1A, rute untuk pelayaran dari Selat Singapura melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya. ALKI 2, rute untuk pelayaran dari Lute Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI 3A, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sau, sebelah barat Pulau Sau ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI cabang 3B, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti ke Laut Timur atau sebaliknya. ALKI cabang 3C, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya. ALKI cabang 3D, rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sau, sebelah timur Pulau Sau ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI cabang 3E, rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, dan Laut Sau, sebelah barat Pulau Sau atau Laut Sau sebelah timur Pulau Sau ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti, dan Laut Timur ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya. Itulah penjelasan dari kami.